Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Shadaqallahul azim. Surat Ibrahim ayat 27. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini terus melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, termasuk nikmat berada di tempat yang mulia ini, duduk bersandar dalam rangka melaksanakan perintahnya, yaitu untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan betahnya kita di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masjid, diringankan langkah untuk menuju masjid ini menjadi indikator bahwa kita tengah dan akan terus memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh anggota keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, seluruh pengikutnya sampai hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada DKM yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi. Ini adalah senior semua, alhamdulillah. Bahkan di sini juga ada atasan saya ketika beliau masih dinas. Saya bahagia dan bapak-bapak masih dalam keadaan sehat. Jenggot sudah memutih, rambut sudah memutih, tapi masih terus diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini adalah silaturahim yang bukan hanya sekarang kita bisa bersilaturahmi di sini, tapi semoga Allah mengumpulkan kita semua di Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terima kasih juga kepada DKM karena sudah menentukan topik. Kita ingin bicara soal akidah. Memang kalau soal kajian itu harus terstruktur. Sekarang kelemahan umat Islam Indonesia itu jalan di tempat dalam soal ilmu. Karena apa? Karena pada umumnya DKM itu belum seperti DKM masjid ini. Biasanya kalau mengundang penceramah itu pokoknya apa saja yang disampaikan dia penceramah. Kalau mengundang khotib, apa saja yang mau disampaikan oleh khotib. Berjalan di tempat karena satu sama lain seringkali menyampaikan hal yang sama. Padahal kajian ilmu Islam itu amat sangat luas. Dan yang ketiga, namanya kajian itu memang harus bersumber. Mengapa ulama-ulama dulu, zaman-zaman ulama dulu, ilmu itu terus berkembang? Mengapa Imam Bukhari bisa sampai membukukan hampir 7.000 hadis? Kemudian yang lainnya sampai ribuan, bahkan Imam Ahmad, Imam Malik itu sampai puluhan ribu.
mengkodifikasikan hadis. Karena mereka dulu itu kalau belajar itu ada kursilnya, ada kurikulum dan silabusnya. Pertemuan pertama ini, kedua ini. Mereka yang sedang menyusun kitab, yang disampaikan itu adalah draft kitab yang bersumber dari rujukan yang pasti. Kita sekarang mungkin lebih bagus menggunakan rujukan pada kitab-kitab yang sudah disusun oleh para ulama terdahulu sehingga tidak berjalan di tempat. Dalam pembinaan mubalighin di Jawa Barat, saya sebagai pemateri mencoba bertanya kepada semua mubaligh, apakah kalau berceramah atau khutbah itu menggunakan kursil? Jawabannya tidak. Maka seringkali khotib Jumat ini menyampaikan topik A di sini, di masjid sebelahnya topik itu lagi, di masjid berikutnya topik itu lagi. Terus keliling seperti begitu, akhirnya tidak atau kurang berkemajuan. Andaikan kita punya kurikulum dan silabus, maka kita akan terus maju. Kita, kata orang Sunda, ngahanca. Ngahanca itu lebih bagus. Maka oleh karena itu, walaupun mungkin pematerinya tidak sama, tapi kalau pematerinya sama akan lebih bagus, tapi menggunakan kurikulum yang sama, inilah yang perlu disampaikan. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sedikit semacam introduction ya, pendahuluan, mudah-mudahan ke depan bisa lagi kita bertemu tentang akidah. Di dalam ilmu keislaman itu, akidah itu menempati urutan yang pertama. Walaupun secara disiplin ilmu itu kalah mewujud dari fikih. Jadi kalau kita membagi ilmu Islam itu akidah, syariah, kemudian yang disebut dengan akhlak ya. Nah, akidah ini memang sesuatu yang amat sangat penting. Dari mana kita mengetahui bahwa akidah itu sebuah disiplin ilmu yang amat sangat penting, sebuah konten, sebuah isi ajaran di dalam Islam itu yang terpenting. Karena Nabi sendiri menerima wahyu dalam periode Makkah itu berhubungan dengan masalah akidah. Dan kalau kita lihat isi dari ayat Al-Quran, itu kebanyakannya menyangkut akidah. Hanya sekian ratus ayat saja yang berhubungan dengan hukum. Jadi akidah, akidah, akidah. Dalam kehidupan kita, nah sekarang kita ini banyaknya yang sudah senior-senior. Jadi memang kita sudah belajar dari dulu tentang akidah, kenapa ini penting. Kita merenungkan satu ayat saja di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam surah Ibrahim ayat 27 tadi. Jadi kita akan membagi, nanti ada sesi pertanyaan kira-kira 10 menit, dan DKM menekankan bahwa kajian ini harus selesai pada saat tibanya waktu terbit matahari, karena kita akan melakukan sholat sunnah isyraq. Terbit matahari hari ini adalah 5.49 ya. Oleh karena itu 5.39 nanti kita tutup introduction ini atau penyampaian, kemudian kita berdialog. Bagaimana Allah menegaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid. Jadi akidah itu ilmu yang mempelajarinya disebut dengan ilmu tauhid ya. Ada juga yang menyebut ilmu akidah. Akidah, akdun kata dasarnya. Jadi akidah itu adalah ikatan. Jadi yang mengikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang disebut dengan akidah. Intisari dari akidah itu membahas tentang keimanan terhadap semua rukun iman, yang terpenting, yang paling utama adalah akidah yang berhubungan dengan tauhidullah. Bagaimana kita mentauhidkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ibrahim Allah berfirman, yusabbitullahu allazina amanu bil qaulis tsabit. Allah itu meneguhkan keimanan, al-iman di dalam berbagai tafsir. Allah meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman bil qaulis tsabiti. Kalimatut tauhid la ilaha illallah. Jadi keteguhan
yang disimpan, yang dimasukkan di dalam diri kita, pemantik, kunci keimanan kita, itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kapan Allah memberikan penegasan, memberikan penguatan, memberikan kekuatan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman? Dan di mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi kehidupan itu dalam Al-Quran secara global dibagi dua periode, kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Ketika kita sedang berada di dunia, walaupun ada alam sebelumnya ketika kita sebelum lahir ke dunia. Dan nanti setelah kita hidup ini akan wafat, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk dulu ke alam yang namanya alam barzakh. Kemudian kita nanti masuk ke alam akhirat setelah dunia ini kiamat. Barzakh itu tabir yang memisahkan dunia dan akhirat. Alam barzakh namanya. Kita berada nanti di dalam liang lahat. Di situ. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan pendirian keimanan orang-orang yang beriman bil qaulis sabit. Dengan kalimat intinya la ilaha illallah. Dan ini adalah intisari dari akidah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah. La maujuda, tidak ada yang harus kita yakini eksistensinya. Jadi hanya yang kita sembah itu hanya Allah. Yang wujud yang mengadakan kita semua itu adalah illallah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalimah la ilaha illallah dengan seluruh pemaknaannya itu sudah melembaga di dalam diri kita, itu yang akan menjadi kendali kita semua. Di kata para mufassir, termasuk juga di dalam hadis dikatakan, yang dimaksud dengan yutsabbitullahu alladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya ini adalah jadi seorang yang beriman yang senantiasa melafalkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan sekedar keyakinan, tapi Nabi sudah memerintahkan kepada kita perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah 100 kali di dalam satu hari, maka dosa-dosanya akan dihabiskan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membuat semakin optimis ya ma'rimakumullah, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah betah tinggal di masjid, orang yang sudah betah melaksanakan sholat berjamaah, apalagi sholat subuh yang amat sangat berat ini, insya Allah ini adalah tanda kebaikan buat Bapak Ibu semuanya. Jamaah rahimakumullah, sedikit saja akan mempar, sedikit saja akan membelok. Orang yang akidahnya sudah kuat, yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan segera kembali. Apapun kompensasi di dalam kehidupan ini yang akan diberikan, dan oleh siapapun, oleh sesama manusia ini, termasuk godaan dari setan dan iblis, akan tergoda, segera kembali la ilaha illallah. Di dalam pemaknaan la ilaha illallah itu amat sangat dalam di dalam ilmu akidah. Kehidupan dunia ini kehidupan temporer, sementara. Kita hanya melewat saja. Bagaikan orang di dalam hadis itu kita sedang berjalan menuju sebuah tempat tertentu, kemudian kita singgah di bawah pohon karena kepanasan, kita ingin mencari udara yang segar. Seperti begitu. Dan nyatanya banyak jamaah masjid ini yang sudah meninggalkan kita semua. Sekarang sudah ada di alam barzakh. Usia bapak-bapak ini sepertinya lebih banyak yang sudah dapat bonus dibandingkan dengan usianya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ini anugerah dari Allah. Dalam hadis dikatakan barang siapa yang diberikan umur panjang, itu maknanya adalah diberikan kesempatan untuk terus semakin berbuat kebaikan kalau dia adalah ahli kebaikan.
Kalau belum menjadi ahli kebaikan, diberikan usia panjang, itu adalah Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk bertaubat. Artinya apa? Allah menginginkan manusia diberikan usia panjang itu agar masuk ke dalam surga nanti. Jadi begitu. Jadi tidak akan terjadi. Di dunia ini orang kalau sudah konsisten, sudah kuat akidahnya, akan dengan mudah kemudian berbelok. Sedang berjuang, punya ideologi, tiba-tiba ada orang yang menawarkan kompensasi, padahal harusnya lurus, kemudian membelok. Membelok ke kanan, membelok ke kiri, itu karena akidah yang belum kuat. Kalau yang sudah kuat, mau berangkat ke masjid, tiba-tiba di jalan, jangan ke masjid, kata iblis. Mending sekarang langsung ke pasar saja, kita belanja, supaya tidak keburu kehabisan. Tidak, la ilaha illallah. Yang ada dalam dirinya adalah kehidupan akhirat, akhirat, akhirat. Dunia ini sementara, akan ditinggalkan oleh kita semua. Yusabbitullahu bil qaulis sabit fil hayati dunia, itu maksudnya. Jadi menjadi kendali. Seorang kepala rumah tangga berada di luar, berangkat dari rumah mencari nafkah, dari rumah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Ketika di tengah menjalankan pekerjaan, itu pun la ilaha illallah, aku berada di kantor ini tengah melaksanakan perintahmu untuk mencari nafkah untuk anak dan istri yang setia menunggu di rumah. Itu kewajiban. Terus begitu, la ilaha illallah. Ada tamu perempuan yang menggoda masuk ke dalam kantor. No, la ilaha illallah. Aku ingin akhirat. Aku ingin bersama keluarga, bukan hanya bahagia sekarang di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. La ilaha illallah. Yang kedua, ini waktunya terbatas. Wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat, dunia akhirat. Kapan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan keimanan orang yang beriman, dan ini tidak kalah pentingnya pada saat sakaratul maut, yang akan memisahkan dunia dan akhirat. Kita dipisahkan dengan dunia ini pada saat sakaratul maut. Dalam hadis dikatakan, semua kelezatan, semua kenikmatan dunia ini akan diputus, akan dipotong dengan yang bernama sakaratul maut. Sakaratul maut itu orang jalani berbeda-beda. Saya tinggal di Cibiru, di belakang kampus UIN ini sampai sekarang sudah 30 tahun. Dan sejak masuk ke situ sudah menjadi ketua DKM, kemudian menjadi pengurus RW, di situ terus berkecimpung dengan masyarakat, sehingga setiap kalau ada warga yang akan wafat, yang akan meninggal dunia, memanggil, Pak Tajul pun Bapak tos tu damang wales, Pak Tajul pun biak tos wales, Pak Tajul paman saya tos wales. Ingin dilihat, ingin diantarkan, ingin dibimbing, ingin ditalkin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sering-seringlah melihat orang yang sedang menjalani sakaratul maut. Saya bisa menyimpulkan kebenaran Al-Quran dan hadis bahwa orang menjalani sakaratul maut itu berbeda-beda. Menurut ayat ini, dan saya sudah sering melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan keimanan orang yang beriman, yang banyak mengucapkan la ilaha illallah, sehingga pada saat sakaratul maut pun dia kelihatan tenang. Sakaratul maut itu ada orang yang menangis. Tidak menangis meraung-raung, tapi air mata terus meleleh. Terus meleleh. Lihat kiri, lihat kanan dengan tatapan yang kosong. Kemudian dengan kelihatan wajah yang penuh dengan rasa takut. Satu itu. Yang kedua, ada wajah-wajah yang ketika sakaratul maut dan menjelang sakaratul maut, kita lihat dia toh berseri-seri. Bahkan dia terus berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika dia berakhir, menghembuskan napas yang terakhir pun yang terucap dari bibirnya keluar, la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Man
kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kata-kata terakhirnya pada sakaratul maut itu ucapan la ilaha illallah dakhalal jannah. Dakhala itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu simple past dalam bahasa Inggris, masa lampau. Jadi kalau dimaknai, barang siapa yang meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah masuk surga. Mengapa dikatakan telah? Kan bukankah masih ada di sini? Litahaqqukil wuqu'i, pasti terjadinya. Maka berbahagialah kalau kita punya keluarga yang pada saat wafatnya mengucapkan la ilaha illallah atau Allah, Allah, Allah. Terus seperti begitu. Bagaimana itu bisa terbentuk? Karena kita sering mengucapkan itu, la ilaha illallah. Kemampuan untuk mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakaratul maut itu bukan bergantung kepada tingginya ilmu seseorang. Nanti akan banyak profesor yang bukan muslim, profesor. Tapi ketika wafat bukan mengucapkan la ilaha illallah, tapi mengkhawatirkan segala apa yang dia tinggalkan. Akan ada orang awam, ilmunya sedikit, tapi terus beramal. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, subuh terus. Subuh ini lebih utama daripada minad dunya wa ma fiha. Satu kali melaksanakan sholat subuh, kita ini dianggap oleh Allah sudah lebih kaya daripada orang yang memiliki dunia ini dan seisinya. Kalau orang sudah betah melaksanakan sholat subuh berjamaah, insya Allah itu adalah tanda orang bagja, cek orang Sunda, orang yang akan menjadi ahli surga. Dosanya satu langkah melangkah dari rumah ke sini dihapuskan. Satu langkah mengangkat derajat. Satu langkah mendatangkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat sakaratul maut. Jadi ingin kita pada saat sakaratul maut itu kita kelihatan oleh orang lain, terutama keluarga kita, dalam keadaan yang tenang. Apa yang membuat tenang? Allah yang membuat kita tenang, dan karena kita senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Maka jamaah rahimakumullah, di dalam hadis sebaiknya kita ini ketika habis sholat fardu jangan pernah meninggalkan la ilaha illallah 33 kali. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah 33 kali. Insya Allah itu akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Sakaratul maut kembali. Ahli la ilaha illallah, orang yang terbiasa mengucapkan la ilaha illallah akan mudah. Jadi berdasarkan amal, berdasarkan kebiasaan, berdasarkan zikir kita. Mohon maaf. Jadi kalau kita punya anggota keluarga sedang berada di rumah sakit, dia sudah sakit, sudah dirawat. Kalau dirawat itu kan artinya sakitnya sudah agak berat. Berarti sudah dekat kepada kematian. Jadi kalau misalnya sehari-hari biasa pegang HP, biasanya orang itu sedang sakit pun pegang HP terus. Ambil oleh kita. Kalau itu keluarga kita, jangan suruh HP yang dipegang, tetapi Al-Quran. Berzikir la ilaha illallah. Jangan sampai meninggal dalam keadaan sedang memegang HP. Dan yang dibacanya bukan Al-Quran yang ada dalam HP, tetapi berita-berita hoax yang dia baca, yang terkadang membuat menjadi ada perasaan benci kepada orang lain. Jangan sampai. Kita yang sudah tua-tua itu kurangi. Banyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada kita semua nanti. Jamaah rahimakumullah, orang yang meninggal dunia, menurut hadis, menurut Al-Quran, dan secara empirik saya sudah pernah sering melihat. Jadi yang meninggal itu, Bapak Ibu nanti saksikan, akan ada yang La ilaha illallah. Langsung dia menoleh ke sebelah kanan, wajahnya cerah, bahkan kelihatan semakin bercahaya dibandingkan pada saat dia masih hidup.
Dia pada saat masih hidup bukan termasuk orang yang senang bersolek. Tidak pernah bahkan dalam hidupnya dia pergi ke salon misalnya. Tetapi pada saat wafat kelihatan bersinar, bercahaya. La ilaha illallah. Tapi Bapak Ibu nanti akan melihat orang yang meninggal dunia sudah sakit lama, dirawat di ICU pun berminggu-minggu. Kemudian ketika meninggal dipoto oleh keluarga, dikirim fotonya kepada saya, meleleh ke sebelah sini, darah pun mengalir dari sini. Na'udzubillahi min dzalik. Wajah yang asalnya kelihatan cerah putih pada saat hidupnya karena sering bersolek, tapi ketika sudah meninggal dunia, cek orang Sunda jadi gede. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan, jamaah rimakumullah, di dalam surah Al-Waqiah dikatakan bahwa ketika ruh sudah berada di sini, di situ di depan orang yang akan meninggal itu ada semacam video rekaman amal perbuatan dan tempat kembali. Jadi orang yang meninggal sudah tahu tempat kembalinya surga atau neraka. Ada TV, dilihatnya. Dia ahli sholat berjamaah, ikut kajian, bersedekah, berinfak, istri solihah, suami yang soleh, ayah yang baik, bagus juga terhadap masyarakat. Ketika wafat dia rajin baca Al-Quran, wafat meninggalnya dengan mengucapkan La ilaha illallah. Kenapa dia cerah dan tersenyum? Karena Allah sudah menunjukkan tempat kembalinya adalah surga. Itu yang dikatakan dalam bahasa Al-Quran yang Allah wafatkan toyibina dalam keadaan baik. Husnul khatimah, bagus di akhirnya itu. Kan ada juga orang yang baik-baik-baik, udah tua jadi jelek, wafatnya pun melihat ke sebelah kiri. Itu namanya su'ul khatimah. Kenapa yang melihat ke sebelah kiri itu wajahnya berubah menjadi seperti wajah orang yang sedang ketakutan? Karena ditunjukkan oleh Allah tempat kembalinya adalah jahanam, neraka yang sudah menyala. Maka dia mayat yang seperti begitu dalam hadis digambarkan dia menangis menjerit-jerit, tapi seluruh manusia yang ada di situ dia tidak tahu kecuali orang yang berilmu. Dia nangis menjerit-jerit supaya apa? Supaya tidak dimasukkan ke kuburan segera. Kenapa? Karena di kuburan sudah menunggu dua malaikat yang nanti akan tampil kejam kepada orang-orang yang tidak salih dan menanyakan pertanyaan, 5 pertanyaan dan tidak mampu menjawab pertanyaan, dan kata para malaikat di situ, masuklah engkau ke dalam neraka. Di kuburan, di alam barzah, dia sudah diazab dengan azab neraka. Apa yang dia katakan bahkan pada saat sakaratul maut tiba, tunda. Aku ingin, dalam Al-Quran dikatakan, fa'as-saddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, tunda kematianku ini barang beberapa menit saja. Aku akan sedekahkan semua harta yang aku miliki dan aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi kata Allah, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. No way, no time for you. Tidak ada lagi kesempatan. Kamu sudah diberi umur selama ini 80 tahun. Digunakan untuk apa saja. Sekarang giliran mau mati, kamu minta ditunda lagi. Bukankah dulu kau pernah sakit dan ketika sakit berdoa, ya Allah sembuhkan aku ingin menjadi orang yang baik. Tapi ketika sudah sembuh, tidak jadi juga berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Jatuh sakit, menjelang ajal masih ngomong seperti begitu, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sudah tahu, jangan menipu aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, orang yang saleh melihat ke sebelah kanan, tempat kembali sudah ada yaitu surga. Kemudian di kuburan di alam barzah, ketika 7 langkah orang yang mengantarkan sudah pada kembali, datanglah para malaikat yang akan menanya, Munkar dan Nakir.
Semuanya akan dijawab. Yusabbitullahu fil hayati dunya wa fil akhirah. Di situ dengan gampang dia akan bertanya. Pertanyaannya dalam bahasa Arab. Tetapi di situ pertanyaan bukan dijawab berdasarkan ilmu. Akan banyak nanti orang yang ketika di dunia itu paham bagus bahasa Arab. Tata bahasanya, ilmu balaghah dia pelajari. Tapi nanti ketika dikubur dia akan sangat kesulitan menjawab pertanyaan dua malaikat itu. Karena ketika di dunia menjual belikan agama untuk kepentingan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Sulit nanti. Orang awam tidak pernah belajar bahasa Arab, tapi dia soleh, ibadah terus, jadi orang yang baik, tidak pernah menyinggung perasaan istri, anak, keluarga, apalagi tetangga. Soleh. Awam tidak pernah belajar, misalnya man rabbuka, apa artinya? Tidak tahu. Tapi ketika nanti di sana akan langsung dia menjawab Allahu Rabbi dengan gampang. Amal yang akan memampukan dia menjawab pertanyaan itu. Iman kita yang kuat. Seringnya kita menghayati, mengamalkan, menzikirkan la ilaha illallah akan meneguhkan ketika menjawab pertanyaan para malaikat dengan kepala tegak, dan malaikat sudah tahu ini adalah ahli surga. Diberikan pertanyaan lancar semuanya. Apa kata para malaikat? Udkhulul jannah. Kalian masuk, engkau masuk ke dalam surga. Nikmat di alam barzah itu sudah nikmat di surga. Dalam hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala melalui petugas para malaikat untuk zanazah yang soleh itu suruh mendatangkan tempat tidur di surga. Pakaian-pakaiannya dari surga, wangian-wangiannya pun dari surga, semuanya dari surga. Dia sudah tahu ketika di situ, dan sebelumnya ketika sakaratul maut sudah tahu bahwa tempat kembalinya adalah surga. Sekarang kita kan belum tahu. Yang hanya tahu itu adalah Allah. Tapi nanti kita akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita berusaha supaya Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Terakhir jamaah rahimakumullah, ahli la ilaha illallah itu nanti di alam mahsyar, di mana orang-orang yang berdosa, orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka akan tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Akan tenggelam. Dan dalam hadis dikatakan, itu bau keringat nanti di alam mahsyar orang-orang yang berdosa itu lebih bau daripada darah yang sudah membusuk. Tapi orang-orang yang solih, orang-orang yang beriman, mereka yang lain tengah kepanasan, ini adalah bagikan berada di ruang ber-AC, di ruang rapat VIP, di restoran VIP itu kecil yang sekarang ada di sini. Kita nikmat memasukinya, tapi di akhirat peti akan sangat jauh lebih berkualitas, lebih hebat dari itu semua. Jamaah rahimakumullah, waktu syuruk sekarang ini 5:49. Oleh karena itu memberikan kesempatan kepada semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengkaji akidah ini. Akidah itu terbagi kelompoknya menurut ahli sunnah 3 bagian yang harus kita pelajari, yang disebut dengan rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian al-asma was-sifat. Itu semua harus dikaji oleh kita. Karena itu kewajiban yang pertama sebelum mempelajari ilmu apapun, itu yang harus kita ketahui kalau kita ingin memperoleh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan disilahkan sampai nanti 5:49. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Pak, orang ini bertanya, yang ditanyakan, apakah dalam akidah ada mazhab tertentu? Itu yang satu. Yang keduanya, apakah yang beda antara akidah yang prinsipnya dengan ibadah? Itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, pertanyaan luar biasa. Apakah dalam akidah ada mazhab? Ada. Jadi dalam akidah, tapi beda dengan mazhab, istilah dengan mazhab fikih. Dalam akidah itu ada jamaah rahimakumullah yang paling ekstrim, ada qadariyah,
di seberangnya ada Jabariyah, di tengah-tengahnya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semua ini menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Jabariyah itu kita contohkan. Kata orang Jabariyah, tidak usah kita berupaya kuat-kuat tenaga, mengorbankan segala macam untuk masuk ke surga. Kan Allah yang membuat kita. Yang memasukkan ke surga dan neraka itu adalah Allah. Berserah diri saja kepada Allah. Tidak ada upaya. Itu Jabariyah. Ya. Qadariyah yang nanti juga berdekatan dengan Mu'tazilah, itu bertumpu semuanya mengandalkan kepada kekuatan kita. Jadi ke surga atau ke neraka itu hanya bergantung kepada kita. Tidak ada campur tangan Allah. Itu kan keliru juga. Allah itu dalam akhir ayat ini dikatakan wa yaf'alullahu ma yasha. Allah itu melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Maka seorang sufi mengatakan lebih bagus aku dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka tapi Allah meridhoi daripada aku dimasukkan ke dalam surga tapi Allah tidak akan ridho. Itu sesuatu yang tidak mungkin, tapi itu ungkapan yang sangat jujur. Betapa Allah itu memiliki kekuatan yang luar biasa di hadapan makhluknya. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berakidah yang tengah-tengah ini memadukan antara kekuatan upaya kita dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan sombong karena terus-terusan sholat subuh berjamaah, kemudian aku pasti masuk ke dalam surga. Tidak. Allah yang akan memasukkan ke dalam surga, tapi Allah tidak akan pernah khianat. Allah tidak akan menzolimi makhluknya. Yang baik akan diberikan kebaikan, yang jahat akan diberikan azab. Tidak seperti manusia. Ya. Jadi ada madhabnya yang tiga yang paling populer. Di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di kanan itu ada yang disebut dengan Qadariyah, dan di kiri ada Jabariyah. Kalau di dalam akidah disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka yang senantiasa berpegang. Pertama kepada Al-Quran, yang kedua kepada sunnah Nabi, dan yang ketiga kepada interpretasi para ulama yang baik dan benar terhadap isi Al-Quran dan hadis. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih itu ada 4 madhab yang terkena. Jamaah rahimakumullah, ya. Tapi keempat madhab ini itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa? Madhab Maliki, ya, Hambali, Syafi'i, ya, dan Maliki. Itu adalah 4 madhab. Bahkan ada lagi satu madhab yang kemudian menjadi 5 madhab, yaitu madhab Dohiri. Nah, jamaah rahimakumullah, yang 4 ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lawannya atau padanannya mana? Fikih yang luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam fikih ada Syiah. Jadi fikih Syiah berbeda, ya. Nah, bagaimana keterkaitan ibadah dengan akidah? Sangat kokoh, sangat kuat. Orang yang tidak memiliki akidah yang kuat, itu ibadahnya tidak akan mantap. Bahkan ibadahnya bisa bercampur aduk dengan mungkin khurafat, bahkan mungkin kemusyrikan. Ke masjid rajin. Tetapi dia karena seorang pedagang, ada yang mengasih tahu, ibu, kelihatannya warung ibu belum begitu laku ya jualannya. Iya, bagaimana ya caranya? Tuh datang coba ke ajengan ada di sana. Nanti dia akan memberikan tulisan namanya isim. Simpan aja di pojok kanan warung, maka kemudian warung ibu nanti akan laku, akan banyak didatangi. Musyrik. Seperti begitu. Siapa yang berikan rezeki? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus seperti begitu? Itu karena belum kuatnya akidah. Orang yang berakidah kuat, berfokus semuanya ibadah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekarang jam di sini sudah 5:49. Tapi mungkin kalau masih satu pertanyaan boleh, kalau masih ada. Ya, Pak Haji, bangga. Waalaikumsalam. Umumnya kalau umumnya kalau sebuah pernikahan itu biasanya ada 2 nikah. Padahal betapa pentingnya tadi tentang akidah
Al-Quran saja. Ya. Bagaimana kalau misalnya diberikan khutbah mewawancarakan yang terisi dengan itu, sehingga maka yang disampaikan oleh Bapak itu menjadi masuk dalam kewawasannya si pemangku jabatan itu. Jadi tidak merupakan maaf saya bukan yang Al-Quran ya, tetapi dia pasti Al-Quran segitu saja ya sebagai biasa mungkin itu bagaimana. Terima kasih. Sebenarnya di samping Al-Quran yang disimpan diletakkan di atas kepala calon pemangku jabatan, di situ ada ikrar yang dimulai dengan sumpah wallahi. Ucapan wallahi itu sumpah kepada Allah. Isinya tidak akan menyalahgunakan jabatan begini. Wallahi. Ketika mengucapkan kata wallahi dan Al-Quran di atas kepalanya, seorang yang akidahnya kuat, dia akan bergetar. Akan bergetar karena dia khawatir tidak akan mampu melakukan amanah itu. Amanah itu berat. Dalam Al-Quran dikatakan Allah menawarkan jabatan itu kepada gunung, kepada lautan, kepada semuanya menolak. Fa'abaina ayyahmilnaha. Manusia yang menerima. Karena manusia itu kebanyakan orang-orang yang zalim. Disumpah. Bukankah semua anggota DPR sebelum mereka menjalani tugas mereka selama 5 tahun itu mereka semua disumpah? Dan bukankah mereka juga sekarang bersepakat untuk mengingkari sumpahnya? Presiden ketika diangkat dia bersumpah wallahi karena dia beragama Islam. Tapi apa yang terjadi? Menjanjikan lapangan kerja sekian puluh juta. Yang ada kelihatan oleh kita, masyarakat di kampung dan perdesaan. Saya prihatin melihatnya di kampung saya di Garut. Kenapa itu sedang apa ibu-ibu berkumpul? Sedang berikrar karena diberikan pinjaman. Allahu Akbar jamaah rahimakumullah. Pengingkaran terhadap kalimat wallahi, demi Allah. Itu akidah yang paling kuat di situ. Itulah cerminan dari la ilaha illallah. Bergantung kepada akidah individu. Kebanyakan tidak jujur, tapi ada juga yang jujur. Kebanyakan yang menyalahgunakan kekuasaan. Coba kita lihat di sebuah kantor, ada siapanya di situ ya. Pasti orang-orang dekatnya yang ada. Yang namanya KKN itu sekarang semakin menguat. Padahal semua disumpah. Bersumpah dengan nama Allah. Wallahi demi Allah. Mereka sudah mengingkari sumpahnya. Itu berdosa. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada semua manusia. Beratnya amanah itu begitu. Jadi kalau dia menjadi seorang, jangan presiden lah. Misalnya jadi gubernur. Dia menyelewengkan sesuatu amanah dari penduduk Jawa Barat yang hampir 50 juta ini. Kemudian dia selewengkan. Mau bagaimana minta maafnya? Sulit. Naudzubillahi min dzalik. Maka kalau jadi pejabat yang jujur, tidak pernah itu dan ini. Saya terus terang, saya menjadi bawahan beliau waktu di kampus. Ini tahadus bin Nimah aja. Jadi kalau di kampus pejabat yang tidak pernah banyak dibicarakan, salah satunya adalah beliau. Lurus kalau melakukan sesuatu itu sesuai dengan tupoksi. Tidak ada mengkol kanan, mengkol kiri. Kita harus seperti begitu. Alhamdulillah kalau orang yang diberikan kepercayaan jabatan bisa melaksanakannya sesuai dengan aturan dari Allah, aturan dari negara, insya Allah dia akan bahagia di dunia wal akhirah. Yang tidak, di dunia pun sudah gelisah. Berakhir jabatan, jangan-jangan masuk penjara. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah sumpah wallahi, maknanya seperti begitu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah cukup kita melaksanakan sholat sunnah isyraq ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih 11 menit lagi? Oh, ada jadwal di sini ya? Oke, silakan kalau begitu pasti dialog ya. Masih dialog. 11 menit lagi di sini waktu isyraq. Ditambah ya, kita menambah. Ya, bagus, sama dengan saya di sana. Dikira sesuai dengan yang ini. Silakan kalau masih ada pertanyaan, kita manfaatkan ya.
Alhamdulillah, saya senang sekali untuk disampaikan atau diberikan pertanyaan seperti begini. Itu menunjukkan memang ada fokus, ada perhatian. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah di Quran bahwa kalau kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, kita akan masuk surga. Nah, itu mestinya kan sangat diperjuangkan sekali bagaimana supaya saat akhir hidup kita itu bisa mengucapkan hal itu. Tapi tentunya kan cara pastinya itu nggak ada ya, mungkin nggak ada. Karena mungkin pada saat kita meninggal, kotaannya sudah kondisinya sudah nggak ada, mungkin tidak bisa mengucapkan apa-apa. Nah, tadi dikatakan oleh Bapak bahwa kita berlatih mengucapkan 100 kali sehari, 100 kali sehari. Minimal itu. Minimal. Apakah itu kira-kira satu-satunya cara atau bagaimana? Jadi menjadi refleks gitu, sebetulnya bukan pada saat di petang. Terima kasih, amat luar biasa. Yang pertama, jaminan itu ada. Bagaimana kalau ada orang yang sakitnya sudah keras, sudah ada di ICU, selang sudah disambungkan ke organ-organ tubuh kita, sehingga tidak bisa lagi mengucapkan la ilaha illallah. Makna dari mengucapkan la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama, pengucapan oleh lisan kita dan di dalam hati pun kita mengatakan la ilaha illallah. Yang kedua, orang sudah tidak bisa mengeluarkan suara. Ada orang yang sakit karena pita suaranya rusak, kemudian sudah tidak pernah bisa bicara lagi, tapi hatinya la ilaha illallah terus melintaskan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Itu pun masuk ke dalam surga. Jadi pemaknaannya bukan mengucapkan dengan lantang. Kenapa dikatakan bibir dengan hati? Karena ada orang, mohon maaf, dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Misalnya akan meninggalnya, dan kita sudah tahu waktu itu orang itu meninggal jam 6 pagi. Mulai jam 5 sudah ditalkin, diajak la ilaha illallah. Dia mengikuti la ilaha illallah. Kesananya dikatakan la ilaha illallah, kata pembimbing, kata yang mentalkin. Dia sudah tidak mengucapkannya, bukan la ilaha illallah, malah geleng-geleng kepala. Hatinya dalam mengucapkan kalimat la ilaha yang pertama itu tidak ada, tidak hadir. Maka hadir di dalam hati la ilaha illallah. Orang yang akan meninggal dunia, jamaah rahimakumullah, ini juga adalah etika. Ini juga etika. Kalau kita ada keluarga, apa orang tua kita atau istri kita atau suami kita akan meninggal dunia, bimbing itu saja, jangan terlalu banyak yang lain. La ilaha illallah. Dan kalau dia ahli la ilaha illallah, yang mampu menghadirkan hati sekaligus dengan mulut dia mengucapkan, lidah dia mengucapkan la ilaha illallah, akan kelihatan dia lancarnya seperti begitu berulang kali. Bahkan dibimbingnya satu kali, dia langsung dengan sendirinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai suaranya mengecil dan kedengaran oleh kita. Allah, lap meninggal dunia. Itu orang yang syahid, orang ahli surga. Hatinya itu tidak bisa mengucapkan, tapi hatinya kelihatan. Ditanya oleh kita, uji kesadaran yang mau meninggal dunia. Misalnya dengan kata isyarat, dia bisa mendengar Allah itu ada berapa. Dia menunjukkan begini, mengangkat esa, Allah, Allah, Allah. Hatinya terus bergantung kepada Allah, dakhalal jannah. Bagaimana cara agar upaya kita, usaha kita akan bisa seperti begitu? Jadi bukan bergantung pada pengucapan saja, tapi kesolehan kita. Seberapa dekat kita dengan agama, walaupun setiap hari berlatih la ilaha illallah, memimpin partai, pakai tasbih terus, dia la ilaha illallah, pintar mengucapkan,
begitu ada pertentangan antara kepentingan agama dengan kepentingan duniawi, maka dia meninggalkan kepentingan agama, pindah kepada kepentingan duniawi. Lihai dia intelektual, mungkin profesor, tapi dengan menjual agama dengan keduniaan seperti begitu, itu adalah dosa besar. Maka nanti pada saat akan meninggal dunia, kalau dia belum bertaubat dengan taubatan nasuha, tidak akan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kesalehan kita, tadi dikatakan amal kita. Apa amal kita itu? Jamaah rahimakumullah, ini dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dikatakan, kalau perempuan misalnya dan laki-laki juga sama, ya, apabila sholat fardu 5 waktu dia laksanakan, kaum perempuan, ya, jaga dilaksanaan, apalagi berjamaah. Kalau tidak ke masjid juga mungkin dengan anak, atau mungkin kadang-kadang dengan suami karena suami tidak sempat ke masjid, ya, jaga sholat. Wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya. Dia amanah, suami sedang mencari uang, padahal mencari uangnya tugasnya jauh di IKN sana, pulangnya sebulan sekali misalnya. Dia taat, menjaga diri, tidak pernah melirik laki-laki lain, tidak pernah pokoknya melakukan sesuatu dosa sekecil apapun, taat. Terus membimbing anak-anak. Puasa di bulan Ramadan ketiga, dia laksanakan. Tidak ada alasan itu dan ini, kecuali kalau tidak dibolehkan puasa karena misalnya sedang haid. Dilaksanakan. Dan menjaga farjinya yang keempat. 4 ini dilakukan dengan baik. Apa kata Nabi di dalam hadis itu? Orang itu nanti pada saat meninggal dunia akan mampu dengan gampang mengucapkan la ilaha illallah dan akan masuk ke dalam surga. 4 itu lakukan dengan konsisten dalam kehidupan, dijamin oleh Nabi seorang istri akan masuk ke dalam surga. Para suami pun demikian, menjaga. Jadi taat kepada Allah, jujur kepada istri itu bukan hanya di hadapan istri, tapi juga dimanapun berada. Sholat 5 waktu dijaga terus, ya. Kemudian termasuk di dalamnya melakukan puasa. Kemudian juga kita menjaga farji kita, menjaga tidak sampai kemana-mana, menjaga dari dosa besar itu ahli surga. Ketaatan kepada Allah ini yang akan membingkai, yang akan memperkuat setiap individu ketika wafat nanti akan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Dan bagian lain tadi kita berzikir kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, orang meninggal dunia itu bergantung kepada kebiasaan. Kebiasaan apa yang dia lakukan. Ibu bapak pernah melihat orang yang sedang sujud kemudian diwafatkan oleh Allah. Ya. Karena apa? Karena dia sering sholat terus, sholat. Ada orang yang diwafatkan sedang di Saritem, ada. Karena saking seringnya dia ke situ. Ya, wafat juga di situ, bukan wafat, modar lah itu ya. Di situ di Saritem ada. Ada yang sedang berjudi karena memang kebiasaannya dia sedang berjudi, kemudian dia meninggal dunia. Yang main bola adalah Persib, kemudian berjudi dengan temannya, taruhan mana yang menang, kemudian kalah taruhannya, terserang jantung, meninggal dunia dalam keadaan berjudi. Jadi judi itu bukan hanya judi online, bukan hanya judi datang ke tempat judi, di rumah pun judi bisa terjadi, ya, seperti begitu. Orang yang karena setiap hari melafalkan la ilaha illallah karena dia kesalehannya. Jadi bukan kayak anak SD mau ujian. Yang sedang apa? Sedang belajar, Pak. Kenapa belajar? Karena besok akan ujian. Terus saya baca buku. Itu kamari menteu baca buku. Boleh jadi ketika sedang melaksanakan ujian ada jawaban yang dia peroleh yang dari dia baca tadi malam. Tapi mungkin kebanyakannya tidak ada. Persiapan kita pun demikian, bukan menghafal la ilaha illallah terus dihafalkan, yang lainnya tidak ada persiapan. Karena amal solehlah yang akan membuat manusia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal,
Bagiannya adalah kita banyak berzikir. Jadi bukan latihan lagi, namanya berzikir. Keluar dari lubuk hati yang terdalam, mengatakan la ilaha illallah. Dan zikir yang benar itu terrefleksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan sesungguhnya, perkataannya akan menyejukkan. Perbuatannya akan banyak menyenangkan orang lain. Kalau dia pejabat adalah akan banyak memberikan manfaat untuk rakyatnya. Tapi walaupun latihan tiap hari, dia pejabat hanya korupsi dan korupsi, nepotisme dan lain sebagainya, maka itu menunjukkan bahwa dia bukan ahli kebaikan. Tidak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Terima kasih. Tiba waktunya sekarang. Ya, jadi begitu Pak Haji, mudah-mudahan kita semua bisa semakin meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya kita nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sebagaimana sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.